Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Graciana Timur kembali menemani Anda dalam kabar Jogja untuk edisi hari ini, Senin 16 Mei 2016. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya adalah tiket kereta arus balik lebaran ludes terjual. Dibuka Wapres diikuti 600 saudagar. 3 kakek 100 tahun gelar Angon Putu. Dan saudara, berikut liputan selengkapnya di kabar Jogja. Saudara, tiket kereta api arus balik lebaran 2016 dari Yogyakarta menuju berbagai kota besar khususnya Jakarta untuk keberangkatan H+1 hingga H+10 lebaran sudah ludes terjual. Kendati begitu, penumpang masih memiliki peluang diberangkatkan menggunakan kereta api ekstra tambahan. Sejak dibuka penjualan tiket lebaran sejak 100 hari sebelum hari H lebaran, tiket kereta api arus balik lebaran dari Yogyakarta sudah ludes terjual. Tiket tujuan kota besar khususnya Jakarta untuk keberangkatan H+1 hingga H+10 lebaran atau tanggal 8 hingga 16 Juli 2016 sudah habis terjual. Warga masyarakat yang berencana melakukan perjalanan dari Yogyakarta bertepatan dengan arus balik lebaran perlu segera mengatur rencana perjalanan dan melakukan pembelian tiket. Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta Eko Budianto mengatakan, masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi kereta api saat arus balik lebaran 2016 tak perlu khawatir. Hal ini dikarenakan PT KAI Persero akan mengoperasikan kereta api ekstra tambahan sebanyak 8 kereta api yang bisa mengangkut sekitar 4.000 lebih penumpang dalam sehari. Kereta ekstra tambahan akan mulai dioperasikan pada H-10 hingga H+10 dengan melihat kondisi pasar. Arus balik itu H+1 hari H sampai H1 sampai H10 ya. Tanggal 8 kira-kira 8 sampai dengan tanggal 16 ini memang untuk arus balik posisinya sudah habis. Tapi masyarakat jangan sampai putus harapan karena PT KAI Persero kemarin juga berencana masih kalau itu memang tersedia sarana akan kita jalankan lagi KA ekstra tambahan lagi. Terus kemudian juga ada beberapa tiket yang dibatalkan oleh masyarakat, artinya batal tunda atau batal tidak jadi berangkat ini kalau sudah dibatalkan nanti bisa kita jual. Jadi jangan sampai putus harapan. Kalau memang sudah habis betul, monggo silahkan menggunakan moda transportasi lain begitu. Eko Budianto juga kembali mengingatkan agar calon penumpang agar tetap memperhatikan kesesuaian nama penumpang yang akan berangkat dengan nama penumpang yang tercetak di tiket. Dikarenakan petugas di pintu boarding akan selalu mengecek kesesuaian nama penumpang dengan nama di tiket. Jika tidak sesuai, maka penumpang tidak bisa diberangkatkan. Agung Kristiono, RBTV. Sementara itu, bagi yang ingin mudik gratis bagi para pemudik sepeda motor dengan menggunakan kereta api masih ada kesempatan, sebab pendaftaran dibuka hingga 6 Juni mendatang. Tahun ini, kuota subsidi angkutan mudik motor gratis menggunakan angkutan kereta api mengalami kenaikan menjadi 15.834 motor dibanding tahun lalu sebesar 9.900 motor. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan, selama masa penyelenggaraan angkutan Lebaran 2016, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama PT KAI Persero pada Lebaran tahun ini kembali menggelar mudik gratis bagi para pemudik sepeda motor dengan menggunakan kereta api, sehingga keselamatan dan kenyamanan mudik Lebaran dapat terlaksana dengan baik. Adapun pendaftaran untuk mudik gratis pengguna sepeda motor dengan menggunakan kereta api dibagi dalam 2 tahap, yaitu pada 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016. Untuk tahun ini, pemerintah akan memberikan kuota subsidi angkutan mudik motor gratis menggunakan angkutan kereta api sebesar 15.834 motor. Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta Eko Budianto mengatakan, pendaftaran mudik Lebaran tahun ini dimulai sejak H-120, yaitu tanggal 8 Maret 2016, di mana pendaftaran bisa dilakukan di loket Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, Stasiun Pasar Senen, dan Stasiun Jakarta Gudang. Sedangkan untuk pendaftaran periode kedua atau arus dimulai tanggal 6 Juni 2016.
Ini Kemenhub bersama PT KAI Persero ini sudah mengagendakan bahwa pendaftaran dimulai H-120 Lebaran. Artinya nanti tanggal 8 Maret di loket stasiun Lempuyangan, Pasar Senen, di Jakarta Gudang, itu tempat-tempat untuk pendaftaran. Kemudian pendaftaran lagi untuk periode kedua H-30, ini untuk arus baliknya, ini tanggal 6 Juni. Pendaftarnya bisa di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 8 Jakarta Pusat, kemudian di Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, Lempuyangan, Pasar Senen, Stasiun Tangerang maupun Depok dan Stasiun Bogor begitu. Pada masa Lebaran tahun ini, PT KAI juga menetapkan persyaratan pendaftaran mudik sepeda motor seperti diantaranya kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, STNK asli kendaraan, serta 1 unit sepeda motor untuk pembelian tiket maksimal 3 orang dalam satu keluarga. Agung Kristiano, RBTV. Jelang Ramadan, harga berbagai kebutuhan bahan pokok mulai naik. Di Pasar Beringharjo, harga telur dan gula naik di kisaran 7 hingga 10%. Pedagang pun mengaku khawatir adanya praktek penimbunan bahan kebutuhan pokok yang biasanya terjadi jelang bulan puasa nanti. Kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional mulai terasa di 3 pekan jelang Ramadan. Dari hasil pantauan harga di Pasar Beringharjo misalnya, kenaikan paling terasa terjadi untuk komoditas telur dan gula yang naik antara 7 hingga 10%. Harga telur yang sepekan lalu hanya dibanderol Rp17.000 per kilogram, naik dikisarkan Rp20.000 per kilogram. Sementara harga gula rata-rata naik dikisarkan Rp3 hingga Rp4.000 per kilogram untuk tiap variannya. Para pedagang mengaku naiknya harga komoditas telur dan gula ini disebabkan tingginya permintaan barang dari para pengusaha kue kering yang mulai kebanjiran pesanan dari konsumen jelang bulan Ramadan 6 Juni mendatang. Salah seorang pedagang mengaku, mendekati bulan Ramadan permintaan pabrik pembuatan kue kering terhadap gula dan telur bisa mencapai 1 hingga 2 ton per harinya. Sementara para pedagang biasanya hanya mengambil telur sebanyak 40 peti saja. Sementara itu, para pedagang juga mengkhawatirkan adanya penimbunan terhadap sejumlah komoditi bahan kebutuhan pokok yang biasanya terjadi jelang hari besar. Pedagang pun meminta pemerintah untuk dapat mengatasi masalah ini. Menurut para pedagang, penimbunan akan berdampak naiknya bahan kebutuhan pokok sehingga membuat pedagang kesulitan menjual barang dagangannya, serta konsumen yang mengeluh akan harga yang menjulang tinggi. Biasanya kan masuk pabrik, mas, telur itu diambil pabrik yang itu besar itu, kue kering itu loh. Nah itu makanya naik banyak sekali. Sampai berapa banyak biasanya kalau pabrik itu, Bu? Ya kalau pabrik kita paling 1 sampai 2 ton habis toh, Mas. Nek musim gini nek aku aja cuma penjual kecil seperti saya bingung. Ya, kalau biasanya kan yang mau laku itu bulan-bulan puasa ini, kalau beras pun enggak pernah sekarang. Apa aja komoditinya? Gula itu mesti ya. Bawang putih itu sering. Ya, dulu kan sampai 60.000 pernah ya. Kalau langkanya itu ya nggak langka, cuman harganya itu naik terus. Jadi kan kasihan konsumen ya. Selain telur dan gula, kenaikan harga juga terjadi untuk sejumlah komoditas lainnya seperti kacang mete, minyak, dan beras. Nawawi, RBTV. Saudara penderita penyakit tuberkulosis multidrug resisten perlu mendapatkan penanganan serius. Pasalnya jenis penyakit TB yang kebal obat ini sudah menyerang 7 warga Bantul. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul hingga saat ini sudah mendata sebanyak 7 orang menderita penyakit tuberkulosis multidrug resisten. Kendati kebal terhadap obat, penderita penyakit ini tetap bisa sembuh dengan syarat penanganan intensif dan mengkonsumsi obat yang lebih baik. Ada beberapa ciri yang bisa menandai seseorang terserang penyakit ini, seperti setelah pengobatan tahap pertama dan kedua sejak mengidap penyakit TB tidak kunjung menunjukkan kondisi membaik. Untuk memastikan kondisi pasien, maka perlu dicek dahaknya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Maya Sintawati mengatakan, penderita TB MDR harus menjalani pengobatan secara intensif selama 2 tahun. Dengan tahap 6 bulan pertama untuk pengobatan rutin, kemudian dengan pengobatan tahap lanjutan selama 1,5 tahun.
Sementara itu, menangani satu pasien TB MDR dalam biaya pengobatan akan menghabiskan biaya mahal mencapai Rp200 juta. Di Bantul, ada beberapa puskesmas yang dapat menangani BMDR ini. Salah satunya adalah Puskesmas Pleret dan Banguntapan. Tapi yang jelas ketika kita menemukan penderita TB dengan sudah multi drug resisten, artinya itu harus ditindaklanjuti dengan yang bukan biasanya. Makanya ada poli khusus. Ya, puskesmas kan ada Pleret, ada beberapa puskesmas yang ada poli itu. Diharapkan nanti semua puskesmas harus mengembangkan poli MDR. Diharapkan setelah mendapat perawatan yang intensif dari tenaga kesehatan, ketujuh penderita di Kabupaten Bantul segera pulih kembali. Deli Nurujaya, RBTV. PKL Gunomanan tunggu putusan banding. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Saudara, pasca diputuskan bersalah oleh Hakim, 5 PKL Gunomanan hingga saat ini tetap bertahan di lahan sengketa. Para PKL berharap putusan banding bisa berpihak kepada mereka. 5 PKL Gunomanan yang tengah bertarung dengan pengusaha Eka Aryawan di pengadilan adalah Budiono, Sutina, Suwarni, Agung, dan Sugiyadi. Hingga kini kelimanya memilih masih bertahan di lahan sengketa. Dalam putusan sebelumnya, para PKL tidak diwajibkan membayar uang sebesar 1,2 miliar, namun mereka harus pindah tempat. Kini para PKL menunggu putusan lanjutan memori banding dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perasaan yang harap-harap cemas. Pengajuan memori banding yang telah diserahkan ke pihak PN Yogyakarta selama lebih dari 2 bulan belum mendapatkan putusan. Salah satu PKL Gunomanan, Agung, mengungkapkan dirinya bersama PKL lain akan tetap bertahan meskipun diliputi perasaan cemas menunggu hasil putusan banding. Agung menyatakan kelima PKL siap menunggu putusan banding di bulan ini. Bila hasilnya tidak memuaskan, akan menyerahkan proses selanjutnya di Lembaga Bantuan Hukum LBH Yogyakarta. Tetap terus berjuang sampai selesai. Kalau bandingnya ada pemberitahuan, biasanya LBH udah panggil sini. Karena sini suruh jualan aja. Jualan kepada pemberitahuan. Agung menyampaikan dengan pengajuan banding beberapa waktu lalu, pada intinya meminta semua permintaan untuk dikabulkan. Dirinya bersama keempat PKL lainnya yang masih bersaudara mengaku siap bila persidangan dilanjutkan dengan pengajuan kasasi di pengadilan. PKL tetap selalu berkoordinasi dengan pihak LBH Yogyakarta dalam menunggu putusan banding terburuk dengan menyiapkan kasasi di pengadilan. Arin Vita, RBTV. Setelah unggul di sektor pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah diminta meningkatkan semangat berwirausaha. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala saat membuka temu jaringan saudagar Muhammadiyah di Yogyakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala secara langsung membuka temu jaringan saudagar Muhammadiyah diselenggarakan di Hotel Sahid Ridge, Sleman, Yogyakarta. Acara ini sendiri merupakan kegiatan yang mempertemukan sekitar 600 saudagar atau wirausahawan Muhammadiyah seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Dalam pidato sambutannya, Wapres Yusuf Kala mengatakan agar Muhammadiyah mampu melengkapi sektor strategis yang belakangan sudah dikuasai. Menurut Wapres, selama ini Muhammadiyah sudah sangat baik dalam membangun fondasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, dengan berusaha, JK menilai amal ibadah umat akan semakin besar terlaksana. Perekonomian bangsa menjadi lebih mandiri dan bisa mempekerjakan banyak orang merupakan amal yang luar biasa. Sebab menurut JK, berdagang merupakan salah satu bentuk sunnah Rasulullah. Oleh karena itu, JK mengajak para tamu undangan untuk menjalankannya. Kalau bicara tidak seperti dalam perdagangan justru Rasulullah berdagang dulu, baru nikahkan kita. Iya, jadi kalau sunnah itu apa yang bukan Rasulullah ya, yang pertama berdagang.
tentu selalu kita bicarakan itu pada hari Maulid dan sebagainya. Tapi yang kita harus lakukan ialah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan seperti itu. Karena perdagangan. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengharapkan adanya temu jaringan saudagar Muhammadiyah ini mampu mempererat persaudaraan antar saudagar Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Menurut Sultan, UKM bisa bertemu dengan pengusaha besar dan juga sebaliknya. Maka kegiatan ini mampu menjadi jembatan yang positif bagi iklim usaha di Indonesia. Mengingat betapa pentingnya membangun jaringan persaudaraan itu, di mana mayoritas saudagar adalah UKM, maka menjadi keniscayaan agar sesama UKM saling bekerjasama membangun supply chain management. Pada titik inilah dibutuhkan peran mediasi jaringan saudagar Muhammadiyah atau JSM yang menjadi jembatan antar UKM sendiri dan antara UKM dengan usaha besar, sehingga akan terjalin kerjasama dan networking yang bersifat sinergis dan berbenefit. Senada dengan Sultan, Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir juga mengharapkan pertemuan saudagar Muhammadiyah ini mampu menegaskan peran strategis umat untuk perekonomian Indonesia. Bahwa Muslim di negeri tercinta ini mayoritas sebagaimana sering Bapak Wapres sampaikan, tetapi kita tentu bersyukur dengan jumlah mayoritas ini, namun sebagai sebuah bentuk kesyukuran dalam wujud mujahadah dan muhasabah diri, kita ingin umat Islam ini punya kualitas yang strategis sehingga dirinya menjadi tangan di atas dan bukan tangan di bawah. Seperti diketahui bahwa kebangkitan Islam dan bangsa Indonesia sejak dahulu dimulai dari dunia perdagangan, di mana organisasi pertama yang secara progresif menggaungkan dunia Islam adalah Syarikat Dagang Islam, yang di kemudian hari berubah menjadi Syarikat Islam. Nawawi dan Agung, RWTV. Saudara, masa libur sekolah pasca ujian nasional banyak dimanfaatkan sejumlah sekolah untuk mengadakan outbound. Alhasil, sejumlah arena outbound di Kabupaten Sleman tampak ramai dengan berbagai aktivitas. Ramainya arena outbound di wilayah Kabupaten Sleman terlihat begitu memasuki masa libur sekolah. Di Desa Wisata Kelor misalnya, hampir dipastikan setiap akhir pekan selalu penuh dengan peserta outbound. Roger, salah satu instruktur outbound, mengungkapkan, setiap musim libur sekolah diakuinya banyak instansi yang memesan kegiatan outbound. Pemesan yang sebagian berasal dari wilayah perkotaan memilih lokasi Desa Wisata Kelor karena masih bernuansa desa dengan kesejukannya. Nah, untuk ini yang anak kelas 1 sampai 2 dijalankan pintas sampai air terjun sini aja, sampai deket makam, karena mengingat waktunya dan kondisi anak-anaknya, gitu aja. Kegiatan outbound pada masa libur sekolah juga dimanfaatkan untuk menanamkan karakter kepada siswa, yakni keberanian, kebersamaan, dan saling membantu. Nur Faizin Wibowo dari SD Muhammadiyah Kleco, Kota Gede mengaku sudah 2 kali mengadakan kegiatan bagi siswanya seperti ini. Ada perubahan signifikan pada siswanya usai mengikuti kegiatan ini. Insya Allah dengan kegiatan outbound ini, sepanjang yang sudah kita laksanakan beberapa tahun terakhir ini, ternyata memang bisa memberikan imbas yang positif buat anak-anak. Di antaranya mereka yang kurang terbiasa dalam kemandirian maupun juga kerjasama serta kepedulian. Disampaikan pula bahwa jenis aktivitas disesuaikan dengan tujuan kegiatan dan usia peserta. Jika usia dewasa, hampir semua tantangan bisa dilakukan. Namun untuk peserta anak-anak, aktivitas dibuat tetap menantang dengan durasi waktu yang lebih pendek. Di arena outbound Desa Kelor ini juga terdapat tantangan susur sungai. Susur bedok dengan aliran air yang masih bersih menjadi bagian paling menarik bagi peserta yang kebetulan siswa SD. Pihak instruktur memastikan keamanan peserta menjadi perhatian utama. Untuk itu, untuk peserta anak-anak akan dilakukan pendampingan dengan instruktur yang lebih banyak.
Tidak hanya instansi, namun banyak juga keluarga yang lebih memilih kegiatan di arena outbound seperti ini. Sisi lain dari maraknya kegiatan outbound di desa wisata, salah satunya memberikan efek ekonomi bagi warga sekitar karena biasanya paket makan disiapkan oleh ibu-ibu warga sekitar lokasi outbound tersebut. Widi, RBTV. Di kota Jogja, ada salah satu perajin blangkon yang membuat tutup kepala ini dengan teknik jahit. Selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Kabar Jogja. Blangkon adalah tutup kepala yang biasa dikenakan kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Namun tak banyak yang tahu bagaimana teknik membuat blangkon ini. Di kota Jogja ada salah satu perajin blangkon yang membuat tutup kepala ini dengan teknik jahit. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Pada zaman dahulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem maupun aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengerti akan standar, serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya. Hal tersebut yang membuat Winarto, pemilik usaha blangkon yang turun-temurun dan membuatnya harus menjaga betul pakem dari blangkon. Bahkan, blangkon ini bukanlah blangkon murahan yang dapat dibeli di pasaran. Para pemakai blangkon ini bukanlah berasal dari orang yang sembarangan. Salah satunya adalah kerabat Keraton Yogyakarta, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono X. Usaha blangkon yang terletak di Jalan Bugisan ini merupakan usaha turun-temurun. Oleh rias pengantin dan juga abdi dalam di keraton, bahkan kerja dalam sendiri melalui pihak yang pihak tertentu itu pernah membuatkan lewat jasa kami. Dan harapan kami ya order di kedepannya sangat diharapkan agar meningkat omset kami. Dalam blangkon yang ia buat terdapat keistimewaan dan filosofi tersendiri. Bahan yang dipakai menggunakan kain berkualitas, kalau dicuci tidak akan luntur maupun rusak, bahkan sampai tahunan. Tentu dengan jahitan yang teliti dan rapi. Pembuatan blangkon sendiri melalui tahapan yang tidak mudah. Perlu ketelitian dan kesabaran guna menghasilkan blangkon yang membuat penggunanya tampak gagah dan berwibawa. Lembaran kain batik berbentuk segitiga diwiru, lalu diberi tengahan warna lain. Disampaikan bahwa dalam 1 bulan pihaknya mampu memproduksi 100 hingga 200 blangkon dengan omset mencapai 50 juta rupiah. Selain itu, blangkon kreasinya dijual dengan harga antara Rp125.000 hingga Rp350.000. Harga jual blangkon tersebut diakuinya memang cukup mahal karena semuanya dikerjakan dengan teknik jahit. Tidak ada yang dilem sama sekali dan tidak ada tambahan karton di bagian dalam blangkon, sehingga membuat blangkon ini menjadi blangkon istimewa. Rina Maulita, RBTV. Saudara, 3 kakek berusia 100 tahun di Sleman menggelar tradisi langka yang disebut congkoan dan angon putu. Tradisi ini digelar untuk mensyukuri nikmat panjang umur dan menjalin silaturahmi di antara semua keturunannya. Perasaan gembira tidak bisa disembunyikan 3 kakek di Sleman yang sudah berusia 100 tahun dan lebih ini. Mereka adalah Jamidi yang sudah berusia 100 tahun, Adi Wiono usia 110 tahun, dan Sedio Utomo atau Suroto usia 102 tahun. Bersama anak dan cucunya, mereka menggelar tradisi Jawa yang sudah sangat langka, yaitu congkoan. Tradisi ini diawali dengan dibawanya para kakek berusia 100 tahun dan lebih ini ke masjid setempat.
Setelah sejenak berada di kompleks masjid, mereka pun kemudian dipertemukan dengan pasangan masing-masing untuk menggelar doa dan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas nikmat panjang umur yang telah mereka terima dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, potongan tumpeng diserahkan pada cucu termuda dan cucu tertua. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan tradisi angon putu yang diawali penyerahan cambuk atau pecut. Setelah itu semua anak dan cucu pun diangon dan diajak bersenang-senang dengan diberi kebebasan untuk memilih makanan atau barang-barang yang disukai. Sebagai ungkapan syukur dan menyenangkan semua anak cucu, sang kakek pun mentraktir atau membayar semua barang dan makanan yang diambil anak dan cucunya. Seiring perkembangan zaman, belakangan tradisi congkoan ini sudah jarang digelar. Apalagi saat ini tingkat hidup masyarakat zaman sekarang semakin rendah karena banyak yang sudah meninggal pada usia muda. Padahal tradisi ini biasanya digelar oleh pasangan kakek dan nenek yang sudah mencapai usia di atas 80 tahun. Upacara congkoan adalah untuk pasangan yang usianya lebih dari 80 tahun, pada saat ini adalah 100 tahun lebih. Ini sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kesehatan, kesejahteraan dan kesakinan keluarga yang sama-sama masih saling cinta sejati, saling mengasihi hingga akhir hayat dan ujung badan. Remen sangat. Remene kenging apa remene? Remenipun. Nggih. Dewasa itu keluarga marah. Kelihatan mendek pedang, pedang. Selain panjang umur, pasangan kakek dan nenek ini juga dianggap patut menjadi contoh karena bisa mempertahankan usia pernikahannya yang sudah terjalin lebih dari 70 tahun. Nawawi, RBTV. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kabar Jogja untuk edisi hari ini. Saya Gida Sina Timur, selamat pagi dan sampai jumpa.